Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray Dimas Prayoga dengan NIM 2306007. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi dan korelasi berganda dari mata kuliah statistika lanjutan. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari statistika lanjutan yang diampu oleh Bapak Dr. Alphon Satrianto SME. Baik, kita masuk pada materi. Nah, dalam analisis regresi dan korelasi linier, ada beberapa submateri yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian korelasi berganda dan kegunaannya. Yang kedua ada analisis regresi berganda, yakni pendugaan koefisien regresi. Kemudian ada koefisien determinasi, korelasi berganda dan korelasi parsial. Ada kesalahan baku dalam regresi berganda, pengujian hipotesis pada regresi berganda, asumsi dan pelanggaran asumsi dalam regresi berganda, dan yang terakhir, regresi berganda dalam ekonomi dan keuangan. Kita masuk pada rumus analisis regresi berganda. Pada bab yang lalu telah dikemukakan bahwa analisis regresi sederhana dengan rumus umum Y sama dengan alfa plus beta X. Persamaan tersebut mempunyai satu variabel independen X dan satu variabel independen Y. Sebagai contoh, dengan mengasumsikan bahwa nilai impor Y hanya dipengaruhi oleh nilai tukar X, maka dapat dilakukan analisis regresi dan diperoleh koefisien regresinya Y sama dengan 47.648 dikurang 1,37X. Persamaan tersebut menyatakan bahwa apabila nilai tukar melemah Rp1 atau US dollar, maka volume impor akan turun sebesar 1,30 juta US dollar. Pada kenyataannya, nilai impor tidak hanya dipengaruhi oleh nilai tukar saja. Banyak faktor lain yang mempengaruhi seperti pendapatan, suku bunga dalam negeri, dan kebijakan perpajakan. Untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari 2, digunakan analisis regresi berganda. Bentuk persamaan regresi dalam dua variabel independen adalah seperti yang dapat kita lihat pada layar, yakni bentuk persamaan regresi dengan dua variabel independen, yakni Y sama dengan A plus B1 A plus B1 X1 ditambah B2 X2. Bentuk persamaan regresi dengan tiga variabel independen adalah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Kemudian, bentuk umum persamaan regresi untuk K variabel independen dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 tambah titik-titik tambah BKXK. Untuk persamaan regresi dengan dua variabel independen, nilai koefisien regresi yaitu B1 dan B2 serta nilai intercept A masih dapat dicari dengan menggunakan alat hitung sederhana atau manual. Namun demikian, untuk memudahkan mencari nilai koefisien regresi untuk lebih dari dua variabel independen dapat dibantu dengan komputer, baik menggunakan Microsoft Excel maupun SPSS. Untuk memperoleh nilai koefisien regresi A, B1, B2 dari persamaan Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 dapat digunakan metode ordinary least square atau OLS yang telah dikemukakan pada bab 15. Prinsip metode OLS adalah meminimumkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresi. Nilai koefisien regresi A, B1 dan B2 dapat dipecahkan secara stimulan dari tiga persamaan berikut. Ini dia. Sigma Y sama dengan NA
ditambah B1 sigma X1 ditambah B2 sigma X2. Sigma X1Y sama dengan alfa sigma X1 ditambah B1 sigma X1 kuadrat ditambah B2 sigma X1 sigma X2. Sigma X kuadrat Y sama dengan A sigma X2 ditambah B1 sigma X1 sigma X2 ditambah B2 sigma X2 kuadrat. Next. Nah, ini merupakan contoh penerapan regresi berganda pada pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan minyak goreng. Teori permintaan menyatakan bahwa permintaan suatu produk akan ditentukan oleh harga barang itu sendiri dan pendapatan seseorang. Hukum permintaan juga menyatakan bahwa apabila harga barang meningkat, maka permintaan menurun, sehingga hubungan antara permintaan dan harga barang adalah negatif. Hubungan antara pendapatan dengan antara permintaan dan harga barang dapat bernilai negatif dan positif. Hubungan pendapatan dengan barang normal bernilai positif. Artinya, apabila pendapatan meningkat, permintaan terhadap barang normal juga meningkat. Sebaliknya, hubungan dengan barang interior bernilai negatif, yaitu apabila pendapatan meningkat, permintaan terhadap barang inferior justru menurun. Berdasarkan teori tersebut, Astuti 2014 melakukan penelitian di Giant BSD untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel harga dan pendapatan terhadap permintaan minyak goreng. Berikut ini adalah hasil penelitiannya. Yang pertama itu ada responden, kemudian ada permintaan minyak atau liter per bulan, kemudian ada harga minyak 1000 per liter, dan pendapatan juta per bulan. Nah, berdasarkan pada data tersebut, untuk mendapatkan koefisien regresi sesuai dengan persamaan A, B, C, perlu dihitung terlebih dahulu dari nilai-nilai sebagai berikut. Ini dia. Sigma Y, sigma X1, sigma X2, sigma X1Y, sigma X1 kuadrat, sigma X1, sigma X2, sigma X2Y, sigma X2 kuadrat. Nah, dengan menggabungkan persamaan A, B, dan C, dengan hasil perhitungan di atas dapat kita peroleh persamaan sebagai berikut ini. Nah, 68 sama dengan 10A ditambah 63B1 ditambah 46B2. 409 sama dengan 63A ditambah 405B ditambah 317B2. Itu sama dengan 239 sama dengan 46A ditambah 317B1 ditambah 324B2. Untuk mendapatkan nilai koefisien regresi A, B1, dan B2 dapat dilakukan dengan substitusi antar persamaan. Pertama, persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dapat dikalikan dengan minus 6,3 agar penjumlahan persamaan 1 dan 2 menghasilkan nilai A0. Persamaan tersebut menjadi minus 428,4 sama dengan minus 63A dikurang 396 9B1 dikurang 289 8B2. Nah, itu persamaan 1 dikalikan minus 6,3. 409 sama dengan 63A ditambah 405B1 ditambah 317B2 minus 19,4 sama dengan 0 ditambah 8 1B1 ditambah 27,2B2. Nah, persamaan yang di bawahnya, persamaan 1 dan 3 dapat digabungkan dengan mengalihkan persamaan 1 dengan minus 4,6 dan hasilnya adalah
minus 312,8 sama dengan minus 46A dikurang 289 8B1 dikurang 211 6B2. 239 sama dengan 46A ditambah 317B1 ditambah 324B2 minus 73,8 sama dengan 0 ditambah 27,2B ditambah 112 4B. Untuk mendapatkan nilai B2, gabungkan persamaan 4 dan 5. Kalikan persamaan 4 dengan minus 3,36 sehingga nilai B1 sama dengan 0. Hasilnya adalah sebagai berikut ini. 65,18 sama dengan 0 dikurang 27,2 B1 dikurang 91,39 B2. Persamaan 4 dikalikan minus 3,36. Minus 73,8 sama dengan 0 ditambah 27,2 B1 ditambah 112 4 B2. Hasilnya minus 8,62 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 21,01 B2. Nah, dari persamaan 6, maka nilai B2 adalah minus 8,62 atau dibagi 21,01 sama dengan 0,41. Setelah menemukan nilai B2, maka nilai B1 dapat dicari dengan menggunakan persamaan 4 atau 5. Minus 19,4 sama dengan 0 ditambah 8,1 B1 ditambah 27,2 dikalikan minus 0,41. Minus 19,4 sama dengan 8,1 B1 dikurang 11,15. 8,1B1 sama dengan minus 19,4 ditambah 11,18. 8,1B1 sama dengan minus 8,22. B1 sama dengan minus 8,22 dibagi 8,1 sama dengan minus 1,015. Nah, setelah nilai koefisien regresi B1 dan B2 diketahui, maka nilai A dapat dicari dengan memasukkan nilai koefisien regresi B1 dan B2 ke dalam persamaan 1 atau 2 dan 3. Hasilnya adalah sebagai berikut ini. 68 sama dengan 10A ditambah 63 dikalikan minus 1,015 ditambah 46 dikali minus 0,41. Itu yang pertama. 68 sama dengan 10A dikurang 63,96 dikurang 18,90. 10A sama dengan 60 ditambah 82,86. A sama dengan 150,86 dibagi 10 sama dengan 15,086. Nah, dengan menemukan nilai koefisien regresi A, B1 dan B2, maka persamaan regresinya dapat dinyatakan sebagai berikut ini. Y sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2. Nah, dari persamaan tersebut, secara ekonomi, kita dapat melihat hubungan dan besar pengaruh variabel bebas, yaitu harga X1 dan pendapatan X2 terhadap permintaan minyak goreng atau Y. Variabel harga mempunyai koefisien regresi B1 sebesar minus 1,015. Jadi, apabila harga minyak goreng naik sebesar Rp1.000, maka permintaan minyak goreng setiap keluarga akan turun 1,015 liter per bulan, dengan catatan kondisi lain tidak berubah atau ceteris paribus. Kenyataan ini tentunya sudah sesuai dengan hukum ekonomi bahwa apabila harga meningkat, maka permintaan menurun. Lanjut, kita menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung koefisien regresi berganda.
Nah, mungkin untuk menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung koefisien regresi berganda, kita pertama-tama akan membuka Microsoft Excel terlebih dahulu. Karena teknologi komputer ini akan mempermudah kita untuk proses pencarian nilai koefisien regresi berganda. Ada beberapa langkah untuk menggunakan Microsoft Excel untuk membantu kita mencari koefisien regresi berganda tersebut. Yang pertama, kita mengaktifkan program Microsoft Excel. Nah, kita mulai dari menghidupkan komputer. Seperti biasa, menghidupkan komputer, klik Start Program dan pilih Microsoft Excel. Atau biasanya terdapat di shortcut di depan Microsoft Excel. Langsung kita buka. Setelah Microsoft Excel terbuka, pada file kita pilih New. Nah, kita akan mendapatkan New Sheet atau sheet kosong. Nah, kita tinggal masukkan kembali data Y ke kolom A, data X1 ke kolom B, dan data X2 ke kolom C, seperti pada gambar berikut ini. Nah, setelah selesai melakukan entry data atau masukkan data-data tersebut dari kolom A, B, C, A, Y1, Y, B, X1, dan C, X2, klik Tools dan pilihlah Data Analisis sehingga keluar kotak dialog data analisis seperti gambar pada langkah yang kedua. Setelah keluar kotak dialog data analisis, pilih Regression hingga keluar kotak dialog berikut. Nah, lanjut kita masuk kepada step yang kelima. Setelah keluar kotak dialog regression, masukkan range data ke dalam kolom input yang tersedia. Masukkan range data Y pada kotak input Y range. Misalkan di kolom A dari baris 2 sampai 11, maka ditulis $A, $2 dibagi $A, $11. Itu sama saja kita mengunci agar tidak berpindah-pindah. Atau Anda blok saja di kolom A dari baris 2 sampai 11. Sedangkan data X1 dan X2 dimasukkan kolom input X range, yaitu dari kolom B baris 2 sampai kolom C baris 11. Maka ditulis B2 C11 itu dikunci atau dolar atau kita pencet F4. Atau blok data X1 dan X2. Setelah selesai blok data input dan tekan OK. Setelah Anda tekan OK, maka hasil regresi akan keluar seperti gambar di bawah ini. Perhatikan pada kolom koefisien terhadap nilai intercept untuk A sebesar 15.086.166, X variabel 1 untuk B1 sebesar minus 1,0152403, dan X variabel 2 untuk B2 sebesar minus 0,4109,027. Dengan demikian, dengan mudah kita dapat menuliskan persamaan regresi adalah Y sama dengan 15,086.166 dikurang 1,015243 X1 dikurang 0,4109,027 X2. Nah, next kita masuk kepada subbab yang ketiga, yaitu koefisien determinasi korelasi berganda dan korelasi parsial. Nah, koefisien determinasi menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi atau regression of sum squares atau RSS terhadap varian total atau total sum of squares atau TSS. Besarnya koefisien determinasi dapat kita rumuskan
sebagai berikut ini. R kuadrat sama dengan varian yang diterangkan persamaan regresi atau RSS dibagi varian total atau TSS. Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin baik juga kemampuan variabel X menerangkan atau menjelaskan variabel Y. Sedangkan untuk menghitung R kuadrat dengan rumus digunakan sebagai berikut yang di bawah. R kuadrat sama dengan N dibuka kurung A dikali sigma Y ditambah B1 sigma Y X1 ditambah B2 dikalikan sigma Y X2 tutup kurung dikurang sigma Y dikuadratkan dibagi N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Next, ini merupakan rumus koefisien korelasi sederhana. R Y X1 sama dengan N sigma Y X1 dikurang sigma Y sigma X1 dibagi akar dari buka kurung N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan tutup kurung. Kemudian dikali dengan N sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan. Untuk RYX2 itu rumusnya hampir mirip. Tinggal kita ganti untuk X2-nya. Kemudian untuk yang RX1 dan X2 itu kita tambahkan ke sebelahnya, yakni N sigma X1 X2 dikurang sigma X1 sigma X2 dibagi akar dari N sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan dikali dengan N sigma X2 dikuadratkan dikurang sigma X2 dikuadratkan. Nah, ini merupakan rumus koefisien korelasi parsial. Korelasi parsial itu merupakan hubungan variabel bebas dan variabel terikat dengan variabel yang tetap. Rumusnya dari parsial R Y X1 dikali X2 sama dengan R Y X1 dikurang R Y X2 R X1 X2 dibagi akar dari 1 dikurang R kuadrat Y X2 dikali dengan 1 dikurang R2 X1 X2. Untuk bawahnya sama saja, cuman kita ganti angka-angkanya. Next, kita masuk kepada subbab yang keempat, yaitu kesalahan baku dalam regresi berganda. Nah, kesalahan baku dalam regresi berganda adalah suatu ukuran untuk melihat ketepatan antara nilai dugaan Y dengan nilai sebenarnya atau Y. Sebagaimana juga berlaku untuk regresi sederhana yang telah kita bahas pada bab 15 yang lalu. Apabila nilai dugaan semakin mendekati nilai sebenarnya, maka persamaan yang kita peroleh juga semakin baik. Apabila nilai dugaan semakin jauh dari nilai sebenarnya, maka persamaan yang kita gunakan juga tidak baik. Dari hasil regresi kita mendapatkan persamaan Y dugaan sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 minus 0,41 X2, sehingga kita dapat menduga beberapa permintaan seorang dengan pendapatan 5 juta per bulan dengan harga minyak 7.000 per liter yang kita hitung tadi. Nilai dugaannya adalah Y dugaan sama dengan 15,086
0,086 dikurang 1,015 dikali 7, karena kita itu merupakan 7.000 per liter, dikurang 0,41 karena pendapatannya 5 juta per bulan dikali 5 sama dengan 5,92 liter per bulan. Pada kenyataannya orang tersebut membeli 6 liter per bulan, sehingga ada selisih nilai sebesar 6 dikurang 5,92 atau sama dengan 0,08 liter per bulan. Perbedaan antara nilai dugaan dengan nilai sebenarnya, Y dugaan dikurang Y sebenarnya, disebut dengan residu atau error. Berdasarkan pada kenyataan bahwa tidak mungkin untuk mendapatkan nilai dugaan dengan ketepatan 100%, maka diperlukan suatu ukuran seberapa besar ketidakakuratan pendugaan terjadi. Suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan nilai dugaan disebut dengan kesalahan baku pendugaan atau standar error. Kesalahan baku pendugaan untuk regresi berganda dirumuskan sebagai berikut ini. S Y dikali X1 dikali X2 sama dengan akar dari sigma Y dugaan dikurang Y sebenarnya dikuadratkan dibagi dengan N dikurang K ditambah 1. Nah, di mana S Y dikali X1 dikali X2 merupakan kesalahan baku atau standar error pendugaan variabel Y berdasarkan variabel X1 dan X2. Y dugaan merupakan nilai dugaan dari Y di mana X1 dan X2 diketahui. Y merupakan nilai pengamatan dari Y. N merupakan jumlah sampel atau data dan K merupakan jumlah variabel bebas. Nah, kita dapat melihat pada contoh kesalahan baku pendugaan berikut ini. Untuk mendapat nilai kesalahan baku standar pada contoh yang di belakang tadi, nilai pendugaan harus diketahui. Nilai pendugaan dapat kita peroleh melalui proses ini. Persamaan Y dugaan sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2. Nah, dapat kita lihat sigmanya sama dengan itu rata jumlahnya 3,58. Nah, dari data di atas kita dapat membuat grafik hubungan Y dengan Y dugaan. Semakin dekat nilai Y dengan Y dugaan, maka semakin kecil jarak nilai Y dan nilai Y dugaan. Nah, kita sekarang akan membuat grafik. Nilai dugaan pada sampel 1 sampai 4 dan 7 relatif lebih baik dibandingkan dengan sampel 5. Begitu pula sampel 8, 9, dan 10. Nilai kesalahan baku S, Y, X1, X2 dapat dihitung sebagai berikut ini. Nah, dapat kita hitung sebagai yang di bawah. Seperti rumus tadi, kita masukkan saja. Karena tadi sigma dari Y dugaan dikurang Y dikuadratkan sama dengan 3,58, jadi hasilnya merupakan akar dari 3,58 dibagi 10 dikurang 2 ditambah 1, hasilnya adalah 0,72. Nah, nilai kesalahan baku senilai 0,72 secara ekonomi dapat diartikan bahwa permintaan minyak goreng menyebar secara normal di sekitar garis regresi berganda atau Y dugaan pada kisaran kurang lebih 0,72 liter per bulan atau sebanyak 68%, sedangkan 95,5% akan berada pada kisaran kurang lebih 2 dikali 0,72 liter per bulan atau kurang lebih 99,7% akan berada pada kisaran kurang lebih 3 kali 0,72 liter per bulan atau kurang lebih 3 dikali SX1X2. Apabila sampel mempunyai pendapatan 5 juta per bulan dengan harga minyak 7.000, maka dapat diduga bahwa permintaannya adalah Y dugaan sama dengan 15,086 dikurang 1,015 dikali 7 dikurang 0,41 dikali 5, 5,92 sama dengan 5,92.
dengan kesalahan baku 0,72, maka nilai sebenarnya atau Y sebanyak 68% akan berkisar antara 5,92 kurang lebih 0,72 atau antara 5,20 sampai 6,63 liter per bulan. Demikian juga berlaku untuk probabilitas 95,5% dan 99,7%. Nah, kita dapat melihat dari perhitungan sebelumnya kita mengetahui bahwa sigma Y kuadrat sama dengan 516, A sama dengan 15,086, sigma Y sama dengan 68, B1 sama dengan minus 1,01524, sigma X1 Y sama dengan 409, B2 sama dengan 0,41, dan sigma X2Y sama dengan 239. Sehingga nilai kesalahan baku adalah, nah, dapat kita masukkan sigma Y, akar dari sigma Y kuadrat dikurang A sigma Y dikurang B1 sigma X1Y dikurang B2 sigma X2Y. Kita masukkan pada nilai tersebut yang hasilnya adalah 0,72. Next, kita masuk kepada rumus kesalahan baku untuk interval pendugaan. Untuk rumus kesalahan baku untuk interval pendugaan itu merupakan Y dugaan kurang lebih T S Y X1 X2. Y dugaan di mana Y dugaan merupakan nilai dugaan dari Y untuk nilai X tertentu. T merupakan T tabel untuk taraf nyata tertentu. Dan S Y X1 X2 merupakan standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. Kita masuk pada penggunaan Microsoft Excel untuk mencari kesalahan baku. Seperti yang dapat kita lihat, tampilan program Microsoft Excel pada langkah ke-6 pada subbab 16,2 atau yang kita jelaskan tadi yang pada langkah ke-6, yaitu kolom regression sekaligus menghasilkan nilai kesalahan baku pendugaan. Lihatlah output yang menampilkan nilai standar error yang besarnya 0,716142 atau dibulatkan menjadi 0,72. Standar error penduga juga langsung dihitung dan di dalam output dinyatakan sebagai standar error yang terletak di sebelah kanan kolom koefisien. Pada kolom standar error terlihat SB1 sama dengan 0,58044585 dan SB1 sama dengan 0,155821874. Nah, kita lihat pada gambar tersebut. Next, kita masuk kepada subbab yang ke-5, yaitu pengujian hipotesis pada regresi berganda. Uji global atau uji signifikasi serentak atau uji F. Yang pertama, kita menyusun hipotesis. Untuk melakukan pengujian secara global, ada beberapa langkah yang diperlukan. Yang pertama, menyusun hipotesis. Hipotesis yang ingin diuji adalah kemampuan variabel bebas menjelaskan tingkah laku variabel terikat. Apabila variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel terikat, dapat dianggap nilai koefisien regresinya sama dengan 0, sehingga berapapun nilai variabel bebas tidak akan berpengaruh terhadap variabel terikat.
Persamaan pada contoh 1 yaitu Y sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2. Variabel bebas X1 dan X2 dikatakan mampu mempengaruhi Y apabila nilai koefisien B1 dan B2 tidak sama dengan 0. Apabila sama dengan 0, maka dikatakan tidak mampu mempengaruhi variabel bebas Y. Next, kepada tahap yang kedua yaitu menentukan daerah keputusan. Untuk uji ini digunakan tabel F. Untuk mencari nilai F atau T-tabel, perlu kita ketahui derajat bebas pembilang pada kolom, derajat bebas penyebut pada baris, dan taraf nyata. Diketahui ada 3 variabel yaitu Y, X1, dan X2. Jadi K sama dengan 3. Sedangkan jumlah N itu sama dengan 10. Jadi derajat pembilangnya K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sedangkan derajat penyebut N dikurang K sama dengan 10 dikurang 3 sama dengan 7. Dengan taraf nyata 5%. Nilai F tabel dengan derajat pembilang 2, penyebut 7, dan taraf nyata 5 adalah 4,74. Nah, dapat kita lihat pada tabel di bawah. Next, kita masuk kepada tahap yang ketiga, yaitu menentukan nilai F hitung. Nilai F hitung ditentukan dengan rumus sebagai berikut ini. F sama dengan R kuadrat dibagi K dikurang 1 dibagi 1 dikurang R kuadrat dibagi N dikurang 3. Nah, dapat kita masukkan pada soal yang sebelumnya. Next, kita masuk kepada yang keempat, yaitu menentukan daerah keputusan. Nah, pada F tabel yang kita hitung tadi itu merupakan pembatas di mana H1 diterima atau H0 diterima. Untuk yang kita hitung tadi hasilnya merupakan 48,74 yang dimana F tabel itu sama dengan 4,74, yakni H1 diterima. Nah, yaitu yang terakhir kita menentukan hipotesis. Nilai F hitung itu lebih dari F tabel dan berada di daerah terima H1. Ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1. Kesimpulan dari diterimanya H1 adalah nilai koefisien regresi tidak sama dengan 0. Dengan demikian, variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat, atau dengan kata lain, variabel bebas yaitu X1 dan X2 pengaruhnya secara bersama-sama nyata terhadap variabel terikatnya, yaitu Y. Nah, kita dapat melakukan penghitungan seperti pada tabel untuk Microsoft Excel. Nah, kita nggak usah pusing-pusing untuk melihat F tabel karena output dari pengolahan Microsoft Excel sudah menampilkan nilai probabilitas dari F hitung. Dengan membandingkan nilai signifikasi F dengan taraf pengujian 1% atau 5%, maka dapat kita ketahui apakah H0 itu diterima atau tidak. Jadi, nilai signifikasi F kurang dari taraf pengujian, maka kesimpulannya tolak H0 atau terima H1. Dan sebaliknya, jika nilai signifikasi F lebih dari taraf pengujian, dengan menggunakan contoh kasus sebelumnya, maka diperoleh yang lebih kecil dari taraf 5%, bahkan 1%. Sehingga kesimpulannya adalah tolak H0 atau terima H1. Next, kita masuk kepada materi selanjutnya, yakni asumsi dan pelanggaran asumsi dalam regresi berganda. Nilai koefisien regresi yang dihasilkan itu baik atau tidak bias. Ada beberapa asumsi-asumsi dalam regresi berganda, yaitu yang pertama, variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan yang linear atau hubungan garis lurus. Jadi, hubungan Y dengan X harus linear. Bagaimana kalau tidak linear?
Untuk masalah ini akan dibahas pada bab 17. Namun, untuk persamaan yang tidak linear, maka datanya ditransformasi terlebih dahulu menjadi linear dan biasanya data dilogkan terlebih dahulu sehingga menjadi linear. Yang kedua, variabel terikat haruslah variabel bersifat kontinu dan paling tidak berskala selang. Variabel kontinu ini adalah variabel yang dapat menempati pada semua titik dan biasanya merupakan data dari proses pengukuran. Yang ketiga, nilai keragaman atau residu yaitu selisih antara data pengamatan dan data dugaan hasil regresi Y dikurang Y dugaan harus sama untuk semua nilai Y. Asumsi ini menyatakan bahwa nilai residu bersifat konstan untuk semua data Y. Y dikurang Y dugaan sama dengan 0. Asumsi ini memperlihatkan kondisi homoskedastisitas yaitu nilai residu Y dikurang Y dugaan yang sama untuk semua nilai Y, menyebar normal dan mempunyai rata-rata 0. Dan yang terakhir, pengamatan untuk variabel terikat dari satu pengamatan ke pengamatan lain harus bebas atau tidak berkolerasi. Hal ini penting untuk data yang bersifat deret berkala. Nah, lanjut kita ada pelanggaran asumsi pada regresi berganda. Pelanggaran asumsi multikolinear atau antar variabel bebas ada korelasi. Beberapa teknik untuk mengenali multikolinearitas. Yang pertama ada variabel bebas secara bersama-sama pengaruhnya nyata atau uji F-nya nyata. Namun ternyata setiap variabel bebasnya secara parsial pengaruhnya tidak nyata. Uji T-nya tidak nyata. Yang kedua, nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sangat besar. Namun, ternyata variabel bebasnya terpengaruh tidak nyata atau uji T tidak nyata. Yang ketiga ada nilai koefisien korelasi parsial yaitu R Y X1 X2, R Y X2 X1 dan R X1 X1 Y ada yang lebih besar dari koefisien determinasinya. Yang D, nilai VIF atau variance inflation factor atau nilai VIF lebih besar dari 10, berarti telah terjadi multikolinearitas yang serius di dalam model regresi. Next. Nah, kita masuk kepada bab materi yang terakhir yaitu regresi berganda dalam ekonomi dan keuangan. Ada beberapa contoh dengan data real terhadap kehidupan nyata dalam ekonomi dan keuangan. Dapat kita lihat. Nah, ini nyambung kepada sebelumnya. Berdasarkan data yang dapat kita lihat tadi, kita yang mengetahui hubungan antara pengaruh aset dan harga saham. Terdapat keuntungan perusahaan. Bentuk persamaan regresinya seperti yang di samping. Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2, di mana Y sama dengan keuntungan perusahaan miliar per tahun. X1 merupakan total aset miliar per tahun dan X2 merupakan harga saham rupiah per lembar. Ini merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan komputer atau Microsoft Excel. Contoh kasus keuntungan dipengaruhi aset dan harga saham perbankan. Hasil regresi yang dianggap penting dan perlu dibahas telah diberikan tanda tangan huruf tebal. Hasil tersebut dapat kita nyatakan sebagai berikut ini. Persamaan Y sama dengan minus 2,928 ditambah 0,017X1 ditambah 0,4X2 menyatakan bahwa apabila aset X1 meningkat 1 miliar rupiah, maka hubungan Y meningkat 0,017 miliar rupiah. Dengan demikian, return of asset di perbankan dapat diperkirakan sebesar 1,7% dan hal ini sudah sesuai dengan data ROA seluruh perbankan yaitu 1,32. Pada tahun 2013, apabila harga saham X2 naik 1 rupiah,
maka keuntungan perusahaan meningkat 0,4 miliar. Nilai R2 sama dengan 0,946. Ini menunjukkan kemampuan variabel aset dan harga saham menjelaskan perilaku keuntungan perusahaan sebesar 96,5%. Dan sisanya atau residu sebesar 3,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dan diteliti dalam persamaan tersebut. Ini menunjukkan spesifikasi model yang sangat baik karena kemampuan menjelaskannya relatif besar. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.